saya lalu mengingat dua hal. Pertama adalah silaturahim, itu yang pertama, dan kedua adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita boleh berbeda-beda, tapi hadir di sini untuk tujuan yang sama. Kira-kira itu Mantap. yang membuat saya hadir di depan Bapak Ibu sekalian. Topik yang saya sampaikan adalah ekologi sastra dalam perspektif karya, sosioedukasi, dan marwah keberlanjutan. Jadi kalau Bapak misalnya maksimal, mohon dimaklumi dan dimaafkan Bapak. Terus terang saya berbahagia hadir di tengah Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama berdiskusi dan menyampaikan apa yang ada di pikiran saya tentang sastra dan kesusastraan. Jadi jangan disalahkan, tapi itulah yang ada di memori saya tanpa merujuk kepada siapapun juga Bapak Ibu sekalian. Karena itu saya ingin tampilkan dulu gambar ini sebagai pengantar. Saat ini saya itu di posisi pembicara, Bapak Ibu sekalian itu adalah pendengar. Kalau ada pertanyaan siapa yang hebat di sini, jawabannya adalah pendengar. Kenapa? Sebab pembicara itu tidak bisa dia berbicara di luar dari batas apa yang dia tahu. Kalau dia berbicara dari luar apa yang dia tahu, maka biasanya dia sembarang dia bilang. Karena itu batas saya itu pas sampai di sini. Sedangkan pendengar itu bisa batas kemampuannya di sini ditambah juga mendengar apa yang dia belum tahu. Jadi kelebihannya pendengar itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sedangkan saya penuh keterbatasan. Baik, saya mulai dari paradigma. Saya membaca sebuah tulisan di jurnal dari repositori Universitas Unimal Manitusal, Banda Aceh. Ditulis oleh seorang yang berkecimpung di prodi bahasa kalau saya tidak salah Bapak Ibu sekalian. Namanya itu Pak Ahya. Ini yang saya tangkap. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak pemateri dari Brunei Darussalam. Yang pertama itu karya sastra bukan sains, sulit dibuat batasannya, kemudian umumnya dalam bentuk fiksi. Karena itu saya tarik satu silogismus, jika karya sastra bukan ilmu, maka kemungkinan masuk sebagai seni atau skill atau keterampilan yang sulit dibuat batasannya, sehingga luarannya dapat dikembangkan, diperluas, yang walaupun tersaji dalam bentuk fiksi, namun pemaknaannya bergantung pada maksud dan tujuan yang ingin disampaikan oleh orang yang menulisnya. Apa yang melandasi ini Bapak Ibu sekalian? Saya bertolak dari pandangan filosofi, filsuf yang bernama Ludwig Wittgenstein. Dia ini paling populer mengatakan bahwa batas bahasaku adalah batas duniaku. Ini yang juga yang sering kami kutip pandangannya. Ada dua tulisan beliau. Yang pertama yang terbit tahun 2021 berjudul Tractatus Logico Philosophicus. Kontennya ini dia menekankan bahwa alur logika yang ada pada struktur bahasa harus sama logikanya pada struktur realitas. Itu tulisan pertama. Lalu muncul tulisan kedua, yaitu Philosophy Investigation. Berubah total pandangan ini, bahwa bisa saja berbeda antara struktur logika bahasa dengan struktur logika yang ada pada realitas. Makanya dia dikenal buku 1 tahun 2021 dan buku 2 tahun 1921 dan buku 2 1953, atau terbit 2 tahun setelah beliau sudah almarhum. Tentu sudah masuk percetakan barangkali, baru kemudian beliau meninggal. Dan pandangan itu, terutama yang kedua ini, inilah barangkali yang mewarnai banyak apa yang disajikan dalam kesusastraan. Boleh struktur bahasanya
berbeda dengan struktur realitas yang diucapkan atau yang ditulis oleh seseorang, apakah itu sastrawan ataukah ahli di bidang